Prof, kalau misalnya penghitungan suara dari KPU itu memang ditunggu-tunggu dan merupakan salah satu komponen penting dalam rekonsiliasi nasional kita. Tapi kita juga melihat bahwa KPU beberapa bulan terakhir ini menjadi korban delegitimasi. Bahwa masih sampai dengan hari ini KPU terus didelegitimasi. Namun secara independensi, Anda melihat independensi KPU itu seperti apa, Prof? Masih sangat independen KPU itu, tidak bisa didikte oleh siapapun. Saya sudah memprediksi pada bulan Februari yang lalu melalui media, saya katakan KPU, Anda begitu hasil pemungutan suara itu selesai melalui quick count, serangan-serangan terhadap KPU akan datang secara brutal. Itu kan sudah terjadi sejak tahun 2004, 2009, 2014, kan selalu terjadi sejak ada Pilpres langsung gitu. Tidak pernah KPU itu dianggap benar oleh yang kalah. Tetapi kan ada penyelesaian. Mekanisme konstitusional itu yaitu Mahkamah Konstitusi. Yang penting KPU tetap independen seperti sekarang. Bahwa ada kesalahan-kesalahan, misalnya salah entry ya, itu kan manusiawi dan itu tidak masif. Dan itu bisa silang juga. Kadangkala menguntungkan paslon 1, kadangkala menguntungkan paslon 2. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak terstruktur dan tidak masif. Itu misalnya orang menulis 148 menjadi 184 gitu ketika entry data gitu. Sehingga berbeda dengan dengan C1-nya. Itu manusiawi dan bisa dikoreksi secara sangat tepat nanti ketika ada penghitungan manual di mana semua pihak hadir di dalam proses perhitungan itu. Ya. Baik, Prof. Mahfud, kalau misalnya kedua capres sepakat untuk menyerahkan rekapitulasi suara kepada KPU dan mempercayakan ini kepada KPU, namun ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terus saja mendelegitimasi KPU. Apa bahayanya bagi kita apabila pihak-pihak ini terus saja leluasa mendelegitimasi dan dibiarkan mendelegitimasi KPU? Nah, kalau pembentukan opini yang sampai melanggar hukum ya, misalnya dengan menyebarkan berita-berita bohong, data-data palsu, provokasi, saya kira aparat penegak hukum itu bisa bertindak. Kan itu sudah ada delegasi dari konstitusi dan hukum kepada aparat hukum untuk menindak dengan tegas siapapun yang melakukan pelanggaran seperti itu. Saya kira memang andalannya sekarang ada dua. Satu kepada KPU untuk proses kebenarannya, yang kemudian kalau perlu bermuara ke Mahkamah Konstitusi. Dua, penegak hukum. Sekarang polisi, Bawaslu, DKPP misalnya, bekerja secara ketat sekarang ini, menghalau setiap berita-berita yang hoax gitu.